Mengaku siapa di sini yang sudah mencoba untuk menjual barang tapi tidak tahu caranya untuk tentukan harganya? Sini kok. Ayo nonton ini video. Halo teman-teman, hmm, aku mau nanya satu hal dulu deh. Kalau misal kalian mau ngejual sesuatu, misal kayak aksesoris buat tangan, kira-kira gimana ya cara untuk nentuin harganya? Hmm, apa pakai feeling? Atau lihat harga temen aja kali ya? Atau kita bakal beneran gitu nggak ya? Karena kenyataannya ada banyak sekali UMKM yang menjual produk mereka dengan harga di bawah dari modal mereka sendiri. Dan mereka nggak sadar hal itu, teman-teman. Mereka pikir mungkin mereka untung, padahal mereka rugi. Dan ini bukan hal yang sepele, karena hal inilah yang menjadi alasan ribuan usaha kecil itu akhirnya tutup, teman-teman. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas solusinya, yaitu metode penetapan harga berbasis biaya atau yang mungkin bisa kita kenal dengan cost-based pricing. Dan supaya pemaparan teori kali ini tidak hanya sekadar teori kosong, kita akan langsung bedah melalui studi kasusnya, yaitu UMKM MyWits ID, yakni sebuah usaha aksesoris manik-manik yang didirikan oleh mahasiswa akuntansi FEB UNM, yaitu saya sendiri. Baik teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, nama saya Mubarika Ramdan dengan NIM 2309015010077. Saya dari akuntansi S1 kelas C, Universitas Negeri Makassar. Dan ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah mikroekonomi saya. Mungkin langsung saja kita mulai. Teman-teman, di slide pendahuluan ini saya ada menampilkan 3 poin utama yang akan kita highlight. Pertama, yakni penetapan harga itu adalah keputusan strategis, bukan sekadar menebak-nebak. Jadi, harga yang salah itu bisa membuat usaha kita tidak menutup biaya atau malah jadi kekurangan pelanggan. Nah, yang kedua, solusinya adalah menggunakan cost-based pricing. Nah, metode harga berbasis biaya, yang mana hal ini dipilih karena dia lebih sederhana dan kiranya lebih cocok ya untuk UMKM yang belum punya sistem analisis pasar yang rumit gitu loh. Lalu yang terakhir atau ketiga, kita akan melihat langsung implementasinya di MyBits ID, yakni sebuah UMKM aksesoris manik-manik yang lahir dari mata kuliah kewirausahaan di FEB UNM. Kita masuk ke definisi ya teman-teman. Jadi simpelnya cost-based pricing itu metode menentukan harga jual dengan cara kita harus menghitung semua biaya produksi lalu ditambahkan dengan margin keuntungan yang kita mau. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menggunakan rumus yang sudah ditampilkan di slide presentation, yakni harga jual sama dengan harga pokok produk per unit dikurang dengan margin keuntungan. Gampang kan teman-teman? Dan kalau kita breakdown dari sisi ekonomi mikro, total cost itu adalah gabungan dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, jadi kuncinya semakin akurat kita menghitung biaya, maka semakin tepat pula harga yang kita tetapkan. Sesederhana itu, teman-teman. Dan ada 3 varian metode cost-based pricing yang perlu kita tahu, teman-teman. Pertama adalah cost plus pricing, yang mana hal ini yang paling simpel. Jadi, kita akan ambil dari total biaya, lalu langsung kita tambahkan persentase markup yang kita mau. Misalnya, biaya itu 5.000 dan kita akan markup 30%. Nah, 30% dari 5.000 itu 1.500. Nah, jadi harga jualnya adalah 6.500 dan inilah yang digunakan oleh MyBits ID dan juga cara yang kiranya paling umum digunakan di UMKM, teman-teman. Lalu yang kedua adalah full costing pricing. Ini tuh dia lebih lengkap di mana semua komponen biayanya masuk, termasuk overhead tetap dan juga variabel. Jadi hasilnya mereka itu lebih akurat tapi lebih kompleks daripada cost plus pricing. Lalu yang ketiga ada variable costing pricing. Di sini kita tidak hanya akan menghitung variabelnya saja, Eh, jadi dia ini cocok untuk keputusan jangka pendek. Misalnya kalau kita mau
rencana kasih diskon, tapi kita nggak mau rugi juga. Nah, jadi ketiga metode ini tuh teman-teman dia punya kelebihannya masing-masing. Tapi untuk UMKM seperti MyBits ID, cost plus pricing itu adalah pilihan yang paling realistis. Dan mungkin bisa dicontoh juga oleh teman-teman UMKM di luar sana. Nah, sebelum kita masuk ke angka-angkanya, sangat-sangat penting untuk kita pahami terlebih dahulu ya teman-teman, biaya itu terdiri dari apa aja sih? Nah, jadi pertama, ada biaya bahan baku, yang mana hal ini yang paling kelihatan teman-teman. Untuk MyBits ID artinya manik-manik, tali senar, pengait, jumpring, dan lain sebagainya itu sifatnya variabel. Di mana makin banyak produksi mereka, maka makin banyak pula biayanya mereka. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah bayaran buat orang-orang yang langsung terlibat di proses produksi. Nah, buat usaha yang handmade seperti MyBits ID, hal ini tuh sering sekali untuk menjadi biaya yang implisit. Jadi dia tuh nggak dicatat, tapi dia tuh tetap nyata ya teman-teman. Dan sangat penting untuk menghargai kerja keras kalian sendiri. Karena walaupun ini usaha kalian, kalian harus membayar diri kalian sendiri. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yang mana hal ini kiranya paling sering untuk dilupakan sama UMKM-UMKM, seperti hal yang sederhana adalah listrik, teman-teman. Lalu kemasan, peralatan, internet buat kita promosi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Lalu yang terakhir ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Teman-teman, fixed cost itu nggak berubah meskipun produksi naik atau turun. Dia bisa seperti peralatan. Karena variable cost itu berubah sesuai volume produksi, seperti biaya bahan baku. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga rumus dari total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi, ini adalah rumus besarnya yang mana menjadi fondasi dari setiap perhitungan yang akan kita lihat selanjutnya, teman-teman. Baik, dari tadi kita ngomong mengenai MyBits ID, MyBits ID. Mungkin sekarang kita kenalan dulu ya sama studi kasusnya kita. Jadi, MyBits ID itu adalah UMKM aksesoris handmade di mana mereka menggunakan manik-manik yang mana kasus ini, maaf, UMKM ini didirikan di tahun 2024 oleh mahasiswa akuntansi kelas F, FEBUNM, dalam rangka mata kuliah kewirausahaan 2. Dan produk mereka itu ada 4 teman-teman, mulai dari cincin, gelang basic, gelang plus, dan juga strap handphone. Dan harganya cukup bervariasi, mulai dari 5.000 sampai 25.000. Dan semuanya itu bisa di-custom sesuai dengan selera pembeli mereka. Target mereka itu adalah anak dari usia 5 tahun sampai 65 tahun. Sangat-sangat bervariasi dan juga dia unisex, alias dia bisa dipakai sama siapa aja. Dan juga pemasarannya itu cukup tergantung melalui pemasaran digital, yakni seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga mereka aktif dalam mengikuti pameran offline yang diadakan kampus, ataupun mereka aktif berjualan di booth-booth offline. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah harga yang mereka tetapkan ini mulai dari 5.000 sampai 25.000 itu sudah tepat teman-teman ya? Hmm, baik. Jadi kita akan bedah di slide berikutnya teman-teman ya. Nah, ini dia slide yang paling penting sebelum kita masuk ke analisis harga. Berdasarkan rancangan anggaran biaya atau RAB yang sudah disusun oleh MyBits ID, total biaya mereka untuk satu batch produksi itu adalah sebesar Rp220.900. Dan kalau kita breakdown, biaya bahan baku mereka itu senilai Rp148.400. Dan mana ini adalah 67% dari semua total biaya mereka yang terdiri dari berbagai jenis manik-manik dan juga set pengait. Lalu ada biaya overhead sebesar 72.500 termasuk tang lilit sebagai peralatan ditambah dengan biaya kemasan yakni berbagai jenis plastik dan juga alas packing mereka. Wah, namun di sini kesalahan mereka adalah tidak memasukkan biaya tenaga kerja dalam rancangan anggaran biaya mereka.
Dan hal inilah yang menjadi menarik dan juga akan menjadi salah satu temuan kritis kita nanti, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasanya satu batch ini menghasilkan sekitar 95 unit produk campuran dari total biaya. Dan yang inilah yang akan kita hitung HPP per unit masing-masing produknya. Nah, kita mulai dari anti analisisnya, teman-teman. Jadi, kita akan menggunakan cost plus pricing dengan markup 30% sesuai dengan target keuntungan yang sudah ditetapkan oleh MyBits ID. Jadi rumusnya adalah harga jual sama dengan harga pokok produk per unit dikali 1,30 atau 30%. Di dalam slide sudah ada ya masing-masing untuk masing-masing produk. Pertama kita mulai dari cincin. Jadi HPP untuk cincin itu ada di 5.100 dengan markup 30%. Jadi harga idealnya harusnya di kisaran 6.630. Tapi harga aktualnya mereka jual 5.000, bahkan lebih rendah dari harga pokok produk mereka sendiri tanpa margin. Yang artinya setiap cincin yang terjual itu mereka bisa jadi merugi, teman-teman. Lalu yang kedua ada gelang basic, yakni harga pokok produknya itu berada di Rp8.580 dan harga idealnya itu berada di Rp11.154 dan harga aktualnya mereka jual di Rp10.000. Biayanya mungkin ketutup, tapi margin yang mereka dapatkan itu hanya sekitar 16,5%, yang mana masih sangat jauh dari target 30% mereka. Lalu selanjutnya gelang plus. Nah, ini yang bagus teman-teman. Harga pokok produk mereka untuk harga gelang plus itu di 15.440. Nah, harga ideal mereka itu seharusnya di harga Rp20.072. Dan mereka ternyata menjualnya di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 tergantung dari kustomisasi pelanggan mereka. Jadi, margin 30% mereka itu sudah terlampaui dan terpenuhi, bahkan sudah sangat mencukupi. Selanjutnya teman-teman di bagian strap HP, HPP mereka itu Rp14.520. Tapi harga ideal mereka itu berada di kisaran Rp18.766. Kalau dijual seharga Rp20.000, marginnya mereka oke sih, tapi masalahnya ketika mereka menjualnya di 15.000, mereka akan sangat merugi terhadap target margin mereka. Jadi, kesimpulan singkatnya, gelang plus mereka itu sudah optimal, teman-teman. Tapi yang lain itu masih perlu penyesuaian. Nah, dari slide ini teman-teman kita bisa lihat ya visualisasi datanya secara langsung lewat bar chart. Jadi tiga batang di setiap produk itu mempresentasikan harga pokok produk aslinya yakni biaya modal di dengan harga ideal dengan markup 30% dan juga harga aktual yang sudah diterapkan. Nah, yang langsung kelihatan bahwasannya batang harga aktualnya cincin itu lebih pendek, teman-teman, daripada batang harga pokok produknya. Nah, ini ternyata adalah sebuah visual yang cukup mengejutkan ya. Sedangkan gelang plus itu sudah berada di atas harga ideal, yang mana harusnya ini menjadi benchmark untuk produk-produk mereka yang lainnya. Nah, seperti dengan semua metode, cost-based pricing pasti juga mempunyai dua sisi. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Pertama, untuk kelebihannya, dia tuh mudah untuk diterapkan, cocok banget untuk UMKM-UMKM pemula yang kiranya belum punya sistem analisis pasar yang rumit. Lalu yang kedua, mereka ini lebih transparan ya, dari mana semua komponen biayanya itu bisa dilacak. Dan yang ketiga, komponen teoritis mereka itu memastikan bahwasanya biaya produksi itu sudah tertutup dari harga jual mereka. Nah, tapi kekurangannya juga nyata, teman-teman. Dan ini terjadi di Mebits ID. Pertama, biaya tenaga kerja mereka dicatat Rp0. Padahal proses produksinya itu handmade. Yang mana ini membutuhkan waktu dan juga tenaga yang sangat-sangat besar. Ini adalah merupakan biaya implisit yang seharusnya mereka perhitungkan secara ekonomi. Lalu yang kedua ada overhead yang tersembunyi tapi belum masuk ke rancangan anggaran biaya mereka. Mulai dari listrik, internet, eh,
biaya transportasi mereka untuk membeli bahan, dan juga harga-harga lainnya. Yang mana harusnya ini bisa membuat harga jual mereka jadi kurang mencerminkan biaya yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, metode ini itu tidak mempertimbangkan permintaan pasar. Jadi kalau ternyata konsumen mereka mau bayar lebih dari harga ideal, kita malah rugi dong dari sisi opportunity-nya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih di slide terakhir. Jadi, kira-kira apa aja yang udah kita temukan? Nah, pertama, dari total biaya satu batch MyBits ID itu adalah Rp229.000, yang mana ini terdiri dari biaya bahan baku Rp148.400 dan overheadnya sebesar Rp72.500. Yang kedua, dengan metode cost plus pricing 30%, harga ideal mereka harusnya untuk cincin itu berada di Rp6.630.000 dan gelang basic di Rp11.154 serta gelang plus itu berada di Rp20.072 serta strap handphone di Rp18.876. Lalu yang terakhir adalah temuan kita. Harga cincin dan juga gelang basic mereka itu dijual masih di bawah harga ideal, sehingga terdapat potensi kerugian yang kiranya perlu untuk segera kita tangani. Lalu yang terakhir, gelang plus, harganya itu sudah berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya saran untuk Mebit ID, kiranya kita bisa menyarankan untuk menaikkan harga cincin mereka, mulai dari biaya tenaga kerja yang secara eksplisit, lalu memasukkan biaya overhead yang sudah tersembunyi, dan juga kedepannya mungkin bisa dikombinasikan dengan cost-based pricing ini dengan analisis permintaan pasar supaya mereka bisa jadi lebih optimal ke depannya. Nah, mungkin teman-teman itu dia presentasi lengkapnya. Dan kalau kita tarik benang merahnya sedikit, harga yang tepat itu bukan sekadar menebak-nebak atau ikut-ikutan kompetitor, teman-teman. Di mana harga yang tepat itu lahir dari kalkulasi yang jujur dan juga mencakup semua biaya termasuk yang kita sering anggap sendiri seperti waktu dan tenaga kita. Karena bagaimanapun walaupun itu usaha kita, kita harus menghargai diri kita sendiri, kita harus memberikan upah kepada diri kita sendiri. Dan MyBits ID ini adalah contoh yang menarik, di mana usahanya sudah memiliki semangat dan juga produk yang bagus, tapi mereka masih memerlukan penyempurnaan di sisi perhitungan harga. Dan itu wajar banget ya teman-teman untuk usaha yang kiranya baru berdiri. Dan yang paling penting, sekarang mereka sudah memiliki data, dan data itu yang bisa menjadi arah mereka ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini hingga selesai. Saya harap penjelasan ini bisa bermanfaat bagi yang untuk belajar mikroekonomi ataupun yang ingin memiliki usaha sendiri ataupun yang lagi mikirin strategi harga mereka. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, pertanyaan atau masukan, feel free banget ya untuk reach out. Dan sekali lagi, saya Mbak Rika Ramdan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.